Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk, siapkan alat tulis sebelum belajar ya. Anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada binatang, kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sudah tahukah kalian ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi beberapa faktor. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Tampak di layar gambar siklus pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa. Dari gambar tersebut, bisa kalian simpulkan bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang tentunya pertumbuhan dan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu 1. Faktor genetik, 2. Faktor makanan, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor olahraga. Mari kita bahas satu persatu dari keempat faktor tersebut. Faktor yang pertama, faktor genetik. Genetik merupakan faktor hereditas keturunan yang diturunkan kepada anak. Hereditas keturunan merupakan proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang ada pada orang. Sifat bawaan ini sulit untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan atau keturunan dari sifat orang tuanya. Misal, ayah ibu berkulit putih, maka anaknya akan berkulit putih. Tampak pada gambar, wajah anak sama dengan ayahnya, bukan? Faktor yang kedua, faktor makanan. Dalam proses tumbuh dan kembang manusia memerlukan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi artinya makanan yang kita makan ada 1. Makanan pokok mengandung karbohidrat seperti nasi, roti. 2. Lauk pauk yang mengandung protein seperti telur, ikan, tahu. 3. Sayur-sayuran yang mengandung vitamin dan serat seperti sayur sawi. 4. Buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Faktor ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pengasuhan hubungan antara anak dengan orang tua, keluarga, dan teman sebaya. Misal, tumbuh kembang seorang anak akan baik jika anak tersebut tinggal di lingkungan keluarga yang penuh perhatian dan kasih sayang dan teman-teman sebaya yang menyenangkan. Hal ini sangat mempengaruhi faktor psikologisnya. Faktor yang keempat adalah faktor olahraga. Olahraga merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Manfaat berolahraga yaitu 1. Jika kita berolahraga secara teratur, badan menjadi sehat dan bugar. 2. Dengan berolahraga, tubuh kita mengeluarkan keringat. 3. Napas kita akan panjang sehingga tidak mudah lelah. 4. Dengan rajin olahraga, tubuh menjadi lebih rileks. Marilah kita baca teks berikut. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satunya adalah makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh.
Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita simpulkan materi kita hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor genetik, 2. Faktor makanan, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor olahraga. Dari keempat faktor tersebut, kesemuanya sangatlah saling berkaitan. Untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa memahami materi pembelajaran, cobalah untuk menjawab pertanyaan dari evaluasi berikut ini. Mari jawab pertanyaan berikut untuk mencoba mengingat materi yang sudah dipelajari. 1. Sebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Apakah yang dimaksud dengan faktor genetik? 3. Sebutkan 2 hal manfaat dari berolahraga. Nah, anak-anak, cukup sudah materi kita hari ini. Tetap terus semangat belajar ya. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.